Masih ingat nggak di video pertama kemarin, aku sempat cerita mengenai perjalanan singkatku turun berat badan sebanyak 25 kilo dan motivasi pola pikir apa yang aku kembangkan sehingga aku bisa mempertahankan konsistensi itu sampai sekarang. Dan di kesempatan kali ini, melalui video ini, aku akan bagikan 4 hal yang aku jelaskan secara teknis, apa aja sih yang mendukung pola hidup sehatku yang aku jalani sehingga menghasilkan aku yang sekarang turun 25 kilo. Penasaran nggak apa aja? Aku mau jelasin ke kalian, tapi please jangan di skip ya, tonton videonya sampai akhir supaya kalian nggak ketinggalan informasi yang penting ini dan kalian nggak ada yang miss, oke? Tapi sebelum itu, aku minta teman-teman untuk selalu support aku dalam channel YouTubeku ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya yang aku buat. Yuk teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke poin yang pertama. Poin 1 yaitu pola makan. Pola makan ini mencakup 3J, oke? Jadi mencakup jam, jenis, dan jumlah. Nah, untuk jam ini, kalian boleh tentuin jam makan kalian dalam satu hari. Boleh 4, 5, atau 6 kali makan dalam sehari. Kalau seperti aku secara pribadi, aku lebih pilih 5 kali jam makan. Seperti ini nih teman-teman. Nah, nanti kalian sesuaikan sendiri ya dengan aktivitas dan kebutuhan kalian masing-masing. Misalkan, kalau kalian itu bangun paginya jam 6 pagi, kalian boleh sarapan di jam 7 atau jam 8. Jangan lebih dari jam itu, takutnya nanti kalian kelaparan loh. Jadi nanti tetap disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Untuk 2 kali makan, kalian tetap boleh makan nasi dan sisanya itu snack atau kayak cemilan gitu. Lalu di poin yang kedua, setelah tadi jam, yaitu jenis. Oke? Jadi yang aku maksud jenis adalah kalian harus pintar-pintar memilih jenis makanan apa yang kalian masukkan dalam pola hidup sehat kalian. Kalau dalam pola hidup sehat ini, yang seperti Kak Tia juga jalankan, disarankan untuk tidak memakan 4 no. 4 no itu apa aja? Minyak, tepung, gula, dan santan. Sebetulnya boleh kok, tetap boleh kalian mengkonsumsi ini, tapi tetap kebutuhannya dalam jumlah yang terbatas ya, tidak boleh berlebihan. Sebetulnya, kenapa kita tidak disarankan untuk mengkonsumsi 4J ini selama menjalani pola hidup sehat? Sebetulnya lebih ke memelihara atau mempertahankan pola hidup yang tidak ketergantungan dengan gorengan, dengan minuman manis misalnya, atau dengan kue-kue yang manis, seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, jumlah. Kalian pasti tahu kan, basic dasarnya kalau kita ingin menurunkan berat badan adalah mengurangi kalori intake harian kalian. Nah, dalam hal ini kebutuhan satu orang dengan yang lain itu nggak sama ya, termasuk kalian dan aku. Nah, makanya dalam hal ini aku hanya ingin bicara secara garis besarnya aja. Tetap porsi makan kalian kurangin, tapi banyak sedikitnya tetap kalian yang tahu. Karena kalian yang jalanin, aktivitas kalian juga yang ngerti seberapa banyaknya. Nah, kalian pilih porsi yang masih nyaman di perut kalian supaya kalian itu nggak kesiksa. Kan sayang banget kalau kita mau jalanin pola hidup sehat tapi kitanya tersiksa, terus pola hidup sehatnya jadi nggak bertahan lama. Setelah kalian paham poin pertama soal pola makan yang aku sebutkan tadi, kita masuk yang kedua ya, yang gak kalah pentingnya, yaitu minum air putihnya yang banyak. Tapi yang aku maksud banyak adalah cukup buat kebutuhan kita masing-masing ya, tidak berlebih juga gak kurang. Kalau seperti aku ini, aku memutuskan untuk minum air putihnya 3 liter tiap hari. Nanti kalian bisa atur dan adjust sendiri. Jam-jam untuk kalian bisa minum teratur itu di jam-jam berapa aja, dan target 3 liter itu harus habis dalam 1 hari. Kalian tahu nggak, kalau banyak minum air putih, itu gunanya banyak banget buat kesehatan kita. Ya, sehingga menjaga badan kita itu pertama, nggak gampang dehidrasi, terus kita tuh nggak gampang lemas, konsentrasi kita juga naik. Dan kalian tahu nggak, kalau minum air putih yang banyak ini juga melancarkan BAB kita loh. Setelah aku jelasin ke kalian tentang poin 1, pola makan, poin yang kedua, minum air putih yang cukup, dan yang nggak kalah pentingnya di poin ketiga, yaitu istirahat yang cukup. Kalian tahu dong, kalau dalam 1 hari ini minimal kita harus tidur itu 6-8 jam. Nah, nanti kalian tetap harus sesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas kalian masing-masing ya. Kalau aku secara pribadi, aku selalu usahain tiap malam aku selalu tidur teratur minimal 8 jam.
Kalau kalian masih mau lanjut ke tidur siang, tambahin jam tidur siang nggak apa-apa, asal nggak mengganggu kegiatan kalian. Dan di poin terakhir yang nggak kalah pentingnya dari semua poin-poin yang sudah aku sebutkan, yaitu rutin jalan 45 menit tiap hari, non-stop. Non-stop itu artinya jalan santai aja, no capek, no keringetan, no ngos-ngosan. Seperti yang Kak Tia bilang selama ini. Ini tuh bagus banget, jalan kaki tuh bagus banget. Nanti kalian bisa browsing sendiri atau nanti aku akan tunjukin ke sini ya, manfaat jalan kaki itu apa aja. Nah, jalan kaki ini nih sudah jadi kebiasaan buat aku. Jadi kalau nggak jalan pagi tiap hari itu rasanya ada yang kurang gitu. Nah, selama jalan pagi ini aku juga banyak manfaatin untuk aku ini lebih bisa bersyukur. Kayak aku lebih ngomong sama diriku sendiri, terima kasih sama diri sendiri, terima kasih ke Tuhan untuk hari yang baru. Nah, kalian nanti bisa terapkan hal-hal itu dalam pola hidup sehat kalian. Jadi nggak cuma badan kalian aja yang sehat, tapi jiwa kalian juga ikutan sehat. Nah, pada akhirnya teman-teman, konsistensi itu yang paling penting. Jadikan 4 poin yang sudah aku sebutkan tadi itu sebagai lifestyle dalam hidup kalian. Seperti pola baru dalam hidup kalian yang membuat kalian ini jadi pribadi yang lebih baik seperti yang saat ini sedang aku lalui dan sudah aku lalui. Aku berharapnya teman-teman juga bisa melewati ini tuh bukan seperti beban ya. Seperti aku waktu awal-awal aja sih rasanya aku harus beradaptasi dengan pola dan kebiasaan hidup yang baru. Tapi semakin kesini, kayak 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, 3 minggu sampai 1 bulan nggak terasa itu menjadi kebiasaan baru yang aku pun jadi nyaman. Nah, semoga teman-teman bisa nemuin ritme yang aku temuin kala itu ya. Ritme ini tuh nggak akan bikin kalian nyiksa, malah bikin kalian tuh semakin happy dan semakin bersyukur dengan pola hidup sehat yang kalian lakukan. Coba deh teman-teman bayangin, siapa sih yang nggak mau dengan menjalani pola hidup sehat ini? Badan kita tuh juga semakin sehat dan banyak manfaat lain yang nanti coba aku tulis di sini ya manfaatnya. Kayak misalkan contohnya nih bonusnya, tambah langsing dong. Bisa pakai baju-baju yang lama atau mungkin bisa pakai baju yang mungkin selama ini kalian nggak pernah bayangin untuk kalian tuh bisa pakai seperti itu. Atau mungkin kalian yang dulunya kepingin punya anak karena selama ini kok belum dikasih keturunan, ternyata ada kabar baik kalian akhirnya punya anak. Terus mungkin kalian jadi lebih disayang suami, jadi makin cantik, makin pede, jadi banyak kesempatan terbuka, kalian bisa dapat pekerjaan baru, jodoh yang baru, siapa sih yang nggak senang? Nah, aku berharap teman-teman semua yang nonton bisa termotivasi untuk berani memulai hidup sehat. Dan buat teman-teman yang sudah menjalankan pola hidup sehat ini, aku berharap kalian akan menjalankan pola hidup sehat ini sampai lulus ya. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasanku mengenai pola hidup sehat yang berhasil aku lakukan sehingga menjadikan aku yang turun 25 kilo. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas hal yang lebih menarik lagi. Nah, untuk kalian yang ingin tanya seputar proses dietku atau perjalanan pola hidup sehatku, atau kalian ingin sharing pengalaman kalian, atau mungkin kalian punya saran dan masukan untuk video-video selanjutnya, kalian bebas banget dan boleh banget komen di bawah. Nanti aku usahain untuk selalu balesin kalian. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, bagikan ke teman-teman kalian semua melalui sosial media yang kalian punya supaya lebih banyak orang yang terbantu. Siapa tahu nih di luar sana masih banyak banget yang butuh nonton dan denger video ini. Nah, pada akhirnya jangan lupa dukung aku melalui channelku dengan cara subscribe. Sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya. Bye!